salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36, karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus melalui kisah 14 mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Kiranya di pagi hari ini kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai, dan tak lupa kekuatan doa, kekuatan iman menyertai setiap kita, supaya dalam perjalanan kehidupan ini kita disertai dengan takut akan Tuhan dan penuh dengan ketaatan kepada Tuhan. I hope so. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami dapat bersinar terang di dunia yang gelap ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita tentu ingat bagaimana Rajeng-Ajeng Kartini dalam bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang, bagaimana perjuangannya membela hak-hak wanita yang pada zamannya itu mengalami feminisasi. Ya, tetapi dia sekalipun Tuhan berikan kesempatan bagi dia untuk menikmati pendidikan, tetapi dia tidak lupa kepada kaumnya. Itulah sebabnya terbit Habis Gelap Terbitlah Terang. Tetapi judul firman Allah yang saat ini adalah bersinar terang di dunia yang gelap ini. Bersinar terang di dunia yang gelap ini. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan dalam Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 16. Demikian bunyi firman Allah. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Haleluya. Dan tema kita bersinar terang di dunia yang gelap ini. Kalau kita mau bersinar terang dalam dunia yang gelap ini, kita harus sebagaimana yang Alkitab inginkan. Yang pertama, di ayat 12, kita harus rela hidup taat kepada Kristus. Jadi ketaatan kita kepada Kristus, di mana kita melakukan kehendaknya, di mana kita melakukan apa yang diperintahkannya, di mana kita hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sebagaimana firman Allah katakan, orang yang taat itu dia percaya kepada Yesus, dia melakukan perintah Tuhan, dia hidup dalam kasih, dia hidup dalam kebenaran, dan berbagai-bagai hal yang sesuai dengan kebenaran itu sendiri. Dan itu sebabnya Alkitab mengatakan kepada kita supaya kita hidup dalam ketaatan. Yang kedua,
Yang kedua, kita harus sadar bahwa Tuhanlah mengerjakan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Jadi jangan pikir dengan segala kemampuan kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Nonsense. Itu karena Tuhan mengerjakan hal-hal yang baik. Itu sebab di dalam hati kita. Itu sebabnya kita harus mengerjakan hal yang sudah ditanamkan Tuhan itu dengan bersukacita, dengan tanpa berbantah-bantah dan bersungut-sungut. Karena kalau itu bukan dari ditanamkan oleh Tuhan, kadangkala atau kita hal-hal yang baik yang ditanamkan oleh Tuhan untuk kita lakukan, kita bisa saja bersungut-sungut, kita saja bisa bermasalah dengan situasi itu. Tetapi seperti kita lihat bagaimana orang-orang bermasalah di dalam dunia ini melakukan hal-hal yang jahat, bagi mereka tidak menjadi masalah. Melakukan KDRT bagi mereka tidak masalah. Menjual narkoba bagi mereka tidak masalah. Menggunakan narkoba bagi mereka tidak masalah. Menghisap rokok hantu bagi mereka tidak masalah. Rokok hantu itu di Sumatera itu ganja, ya. Nah, tak ada masalah. Karena apa? Tuhan mau mengerjakan hal-hal yang baik, tapi iblis mau mengerjakan hal-hal yang buruk. Lalu kita tidak bisa pungkiri ada kekuatan besar, dua kekuatan besar di dalam hidup kita. Kita mau menuruti keinginan kita atau keinginan setan, atau mengikuti keinginan Tuhan. Atau kita mau melakukan suka-sukanya Tuhan atau melakukan suka-sukanya setan. Dan saya mau katakan kepada kita, orang-orang yang mau menjadi atau bersinar terang di dunia yang gelap ini, dia harus sadar bahwa Tuhanlah yang mengerjakan hal-hal yang baik, dan dia harus lakukan sesuai dengan instruksi Tuhan. Yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya untuk bisa bersinar terang di dalam dunia yang gelap, kita harus berpegang pada firman kehidupan. Tidak mungkin orang bisa bersinar dalam dunia yang gelap lalu melakukan hal-hal kegelapan, melakukan kejahatan, tipu daya, iri, benci, dendam, sakit hati, dan lain sebagainya. Enggak mungkin. Karena kalau kita berpegang pada firman kehidupan, berarti yang kita lakukan hanya kehendak Allah. Yang kita lakukan kemauan Tuhan. Yang kita lakukan hal-hal yang baik. Itu sebabnya kita katakan kalau kita baca di ayat yang ke-16 itu, supaya apa? Kita tidak beraib dan tidak bernoda. Karena kita melakukan kebenaran itu. Kita melakukan nilai-nilai kebenaran itu. Karena kebenaran sejati hanya ada pada Alkitab, hanya ada pada firman Allah. Dan itulah yang kita percayai, dan itulah yang kita harus pegang dalam kehidupan ini. Di luar itu, kita boleh menjadi pengetahuan, tetapi tidak boleh menjadi hal-hal yang kita lakukan. Satu contoh, ada keselamatan di luar Kristus. Itu tentu kita tidak akan berpegang kepada itu. Dan itu sebabnya Alkitab katakan tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok. Dunia ini menuju kehancuran. Dunia ini menuju kegelapan. Dunia ini menuju peperangan. Dan itu sudah pasti. Tapi orang-orang yang berpegang kepada firman Allah, dia akan berupaya hidup damai dengan semua orang. Dan kita katakan juga bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di langit. Wow. Jadi jelas bahwa kita bisa bersinar bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, tetapi karena Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Dan supaya apa? Ketika kita berpegang pada firman kehidupan itu, sebagaimana pemazmur, saya suka mengutip ayat ini, Mazmur 119 ayat yang ke-30, dikatakan, I have chosen the way of truth. Aku sudah memilih jalan kebenaran. I have set my heart on your law. Dan aku sudah menyetel, menyelesaikan hatiku
dengan hukum-hukum. Wah, itu mantap itu. Dan kita tahu firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Itulah firman Allah. Supaya apa? Manusia kepunyaan Allah diajar untuk melakukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan, sehingga setiap kita bisa menjadi bersinar terang di dunia yang gelap. Kita ingat saja bagaimana kita ketika kita dipanggil sebelum kita dipanggil oleh Tuhan, kita suka kegelapan itu. Kita tidak suka terang. Kita suka mengambil milik orang lain. Ya, itu dulu hidup kita. Ya, suka kekerasan, suka hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi ketika kita sudah berada di dalam Kristus memindahkan kita dari gelap kepada terangnya. Itu sebabnya sebagai ayat terakhir katakan, you are a chosen generation. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Jadi kalau you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people. Jadi kita ini adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Semoga kita menikmati terang ajaib dari Tuhan, dan kita bisa menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup bersinar terang di dunia yang gelap ini. Karena Tuhan pimpin kami, pelihara kami, Roh Kudus terus memampukan kami. Terima kasih. Dan kalau ada di antara Anda yang sakit apapun, sakit penyakitmu, percayalah Tuhan mampu hadir kepada engkau dan menjamah engkau. Kalau engkau yang mau didoakan, arahkan tangan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Datanglah kepada mereka Yesus, dan karena engkau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu, hadir kepada mereka untuk menumpangkan tangan mereka dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, apapun itu, berupa apapun sakit penyakit mereka, berat maupun ringan, dalam nama Yesus perintah keluar, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus mereka semua, oleh kuasa-Mu mereka semua. Terima kasih. Kalau engkau sedang mengalami kesulitan dalam hidupmu, datang kepada Tuhan. Tuhan yang membereskan segala masalahmu, masalah penderitaanmu. Kalau engkau orangnya dan mau didoakan, angkat kedua belah tanganmu. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, datang kepada mereka, kuatkan mereka untuk menjalani hidup ini di dalam nama Yesus Kristus, sehingga mereka memuliakan engkau dan meninggikan engkau dan memasukkan engkau di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Terima kasih buat pertolongan-Mu kepada mereka, kebaikan-Mu buat mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentu di dalam terang firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.